Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Salawatu rabbina wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man istanna bi sunnatihi ila yaumil qiyamah. Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman wa hudan wa tuqan wa salahan ya rabbal alamin. Bapak Ibu sekalian, kaum muslim muslimat, jamaah salat subuh Masjid Baitus Salam rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, marilah kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat dan nikmat yang terus Allah Subhanahu wa taala curahkan kepada kita sekalian yang tidak hingga banyak. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berkenan untuk terus melimpahkan nikmat kepada kita sekalian, memberikan keberkahan atas nikmat tersebut, dan mudah-mudahan kita semua nanti dimasukkan ke dalam nikmatnya yang sempurna abadi, yaitu ke dalam surganya bersama orang-orang yang kita cintai. Allahumma amin. Bapak Ibu sekalian, kaum muslimin muslimat rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah pada pagi hari ini kita akan melanjutkan masih di dalam pembacaan kitab Majalis Juz Amma yang ditulis oleh Syekh Khalid Ismail hafizahullah ta'ala wa iyana ajma'in, yaitu masih di dalam tafsir surat An-Naba. Ya. Banyak kitabnya tertinggal di sini ya Pak. Sampai mana kemarin Pak ya? Terakhir itu sampai ayat berapa? Ayat keempat kelima ya. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat An-Naba surat ke-78 atau surat pertama di dalam juz amma ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kalla saya'lamun." Tidak, kelak mereka akan mengetahui. Tsumma kalla saya'lamun. Sekali-kali tidak, kelak mereka akan mengetahui. Alam naj'alil arda mihada, bukankah kami telah menjadikan bumi sebagai hamparan, wal jibala autada, dan gunung-gunung sebagai pasak, wa khalaqnakum azwaja, dan kami menciptakan kalian berpasang-pasangan, wa ja'alna naumakum subata, dan kami jadikan tidur kalian untuk istirahat, wa ja'alna al-laila libasa, dan kami jadikan malam sebagai pakaian, wa ja'alna an-nahara ma'asya, dan kami menjadikan siang untuk mencari penghidupan, wa banaina fawqakum sab'an sidada, dan kami membangun di atas kalian 7 langit yang kokoh, wa ja'alna sirajan wahaja, dan kami menjadikan pelita yang terang benderang, matahari, wa anzalna minal mu'sirati ma'an sajjaja, dan kami turunkan dari awan air hujan yang bercurah dengan hebatnya, linukhrija bihi habban wa nabata, untuk kami tumbuhkan dengan air itu biji-bijian dan tanam-tanaman, wa jannatin alfafa, dan kebun-kebun yang rindang. Maka ini rangkaian ayat-ayat berisi nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala kepada kita sekalian. Yaitu ya, terakhir kita sudah membahas wa ja'alna al-laila libas, ya, dan kami jadikan malam sebagai pakaian. Ai tagsyakum dhulmatuhu, yang mana kegelapannya itu menutupi kalian. Kama yughatti thawbu labisahu,
sebagaimana baju menutupi orang yang memakainya. Ya. Jadi malam di sini Allah permisalkan seperti apa Pak? Seperti pakaian, seperti baju yang menutupi orang. Ya. Sehingga ketika kita memakai pakaian, merasakan Pak, kita merasakan nyaman. Ya, kita merasakan apa? Nyaman. Hatta tasdarihu min naumi fi, sehingga kalian bisa beristirahat, bisa dengan nyaman tidur di dalamnya. Ya. Wa fil muqabil, lawannya yaitu Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa ja'alna an-nahara ma'asya, dan kami jadikan siang sebagai tempat waktu untuk mencari penghidupan. Kita pikirkan Bapak Ibu sekalian, Allah Subhanahu wa taala ya tidak menyebutkan wa ja'alna an-nahara waqta ma'asyin, waktu untuk mencari kehidupan, tapi langsung wa ja'alna an-nahara ma'asya, penghidupan langsung. Ya. Allah Subhanahu wa taala di sini apa? Langsung menjadikan siang sebagai penghidupan. Yang mana ma'asya di sini adalah bentuk masdar mimi. Ya. Masdar yang dimulai dengan huruf mim di sini. Ya. Wa hadza fihi mubalaghatun, yang mana dalam bentuk seperti ini, tabir seperti ini terdapat mubalaghah, ya, hiperbola. Wa ka'anna man kharaja fil nahar, seakan-akan seorang manusia yang dia keluar di siang hari, wa badala adna juhdin, dan dia mau bekerja meskipun ia mengeluarkan tenaga yang sedikit saja, wa wajada ma'asyahu bi'idznillah, maka dia akan mendapatkan penghidupan. Jadi ini rahasianya Bapak Ibu sekalian. Wa ja'alna an-nahara ma'asya, kami menjadikan siang sebagai penghidupan. Karena di siang hari itu kalau orang dia mau bekerja, enggak malas-malasan, insya Allah dia bisa mendapatkan rezeki yang halal. Jangankan manusia, burung saja kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Lau tawakkaltum 'ala Allahi haqqa tawakkuli." Seandainya kalian itu bertawakal kepada Allah, bergantung, berharap kepada Allah dengan sebenar-benarnya pengharapan, dengan sebenar-benarnya tawakal, la razaqakum kama yurzaqut tayr, maka Allah akan memberikan kepada kalian rezeki seperti burung diberi rezeki sama Allah Subhanahu wa taala. Tadlu fi ma sawataruhu bitana, burung itu terbang dari sarangnya dalam keadaan lapar, begitu pulang kembali sudah kenyang. Ya. Padahal dia nggak pernah nabung, ya, di rekeningnya juga nggak ada rekeningnya, Pak. Pokoknya tiap hari apa keluar pulang kenyang. Ya. Dia juga ya tidak beternak ular juga enggak, Pak. Pokoknya berangkat pulang ya sudah. Ya. Maka Bapak Ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah. Ya. Ini apa? Rahasia yang agung dari ayat yang mulia ini. Wa ta'ammal kaifa sakharallahu lana al-laila wan nahara limasalihina. Coba kita pikirkan Bapak Ibu sekalian, bagaimana Allah telah menjadikan siang malam, memudahkan untuk kita adanya siang dan malam untuk kemaslahatan kita. Manusia bisa beristirahat, manusia bisa mencari penghidupan. Maka Allah lah yang menjadikan semua ini untuk manusia. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul ara'aytum in ja'alallahu 'alaikumul laila sarmadan ila yaumil qiyamah." Katakanlah, bagaimana menurut kalian apabila Allah menjadikan bagi kalian malam terus menerus sarmadan ila yaumil qiyamah,
sampai hari kiamat malam terus, Pak. Maka akan apa? Akan membeku ya, bagian yang gelap itu seperti dikutuk beku, Pak. Ya. Karena apa? Malam terus. Man ilahun ghairullah ya'tikum bilail bin nahar au man ilahun ghairullah ya'tikum bidiya afala tasma'un. Siapakah ya Tuhan selain Allah yang bisa mendatangkan kalian cahaya matahari? Apakah kalian tidak mendengar? Ya. Kalau Allah bumi jadikan berhenti, matahari berhenti, semua berhenti, ya, Allah sanggup. Maka tidak akan ada yang bisa menggerakkan. Qul ara'aytum in ja'alallahu 'alaikum an-nahara sarmadan ila yaumil qiyamah. Katakanlah, bagaimana menurut kalian apabila Allah menjadikan bagi kalian siang terus-menerus sampai hari kiamat? Ya. Maka bagian yang siang itu akan menjadi gurun, Pak. Panas terus. Ya. Man ilahun ghairullah ya'tikum bilail taskuruna fi afala tusirun. Maka Tuhan manakah selain Allah yang bisa mendatangkan malam sehingga kalian bisa beristirahat di dalamnya? Maka apakah kalian tidak melihat? Wa min rahmati ja'ala lakumul laila wan nahar. Dan di antara bentuk rahmat Allah, bentuk kasih sayangnya sama kita, Allah jadikan bagi kalian siang dan malam litaskunu fihi, untuk kalian beristirahat di dalamnya, walitabtagu min fadlihi, untuk kalian mencari karunia-Nya, wala'allakum tashkurun, dan agar kalian itu bersyukur. Ya. Ini baru satu nikmat saja, Pak, siang dan malam yang tidak pernah disyukuri oleh kebanyakan manusia. Ya. Malam ya terus malas-malasan, siang juga terus malas-malasan. Lupa berzikir, lupa berdoa, malas ibadah. Banyak orang siang malam tetap nggak sholat, malas ke masjid, nggak mau baca Quran. Siang malam terus Allah berjalankan tanpa kita harus bayar, tanpa kita harus berusaha. Kita dikasih siang, bisa bekerja, malam bisa beristirahat. Ya. Tapi manusia kurang sekali bersyukurnya, Pak. Tidak dianggap itu nikmat sama manusia. Ya. Dianggap biasa saja. Sudah malam terus bermaksiat, terus menggibah, terus berbohong, terus menzalimi, ya, ucapannya tidak dijaga. Itulah manusia. Kalau ya, ingatkan di sini, atau apa? Wa min rahmati, dia terbentuk sayangnya Allah sama kita. Maka hendaknya manusia menghadirkan ini, ya, adanya malam kasih sayang Allah. Maka apa? La'allakum tashkurun, agar kalian itu bersyukur. Ya. Coba kalau malam terus, repot kita, Pak. Ya, binasa kita. Coba kalau siang terus, ya, binasa kita. Maka bagus sekalian, ini adalah nikmat yang harus kita hadirkan. Ya, harus kita ingat ada siang, ada malam. Gak mungkin ya teratur seperti ini, Mas. Ya, siang sekian jam, malam sekian jam terus, ya pasti ada yang mengatur. Uang apa? Mesin saja bisa teratur, putarannya diatur, ya kan? Semua jam bisa diatur. Kita yakin ada yang buat pasti. Keteraturan itu ada apa? Buat. Apalagi alam semesta ini, jutaan bintang, jutaan galaksi bisa teratur. Kan nggak mungkin, ya nggak sengaja terjadi begitu sih, karena suatu ledakan dar terus keteratur itu terjadi. Kalau ada ketidaksengajaan dar begitu, nanti akan ada dar yang lain ketidaksengajaan juga, pasti ada yang hukum. Pasti ada Allah Subhanahu wa taala yang mengatur. Meskipun kita tidak bisa melihat Allah Subhanahu wa taala, tapi kita bisa merasakan semua efek-efeknya ini. Ya. Maka hendaknya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita melewati ayat-ayat tentang siang malam, ya, wal laili idza yaghsha,
wadduha, ya, wan nahari idza tajalla. Itu ingat nikmat Allah Subhanahu wa taala. Ayat-ayat tentang siang malam, ya, merupakan apa? Pengingat agar kita apa? Bersyukur. Wa qad iktashafa haditsan anna an-numuwa wa tatawwura jihazil mana'ah yakunu dha'ifan 'inda wujudi daw'in sinai. Dan telah, ya, terungkap dengan penelitian, Pak, ya, penelitian modern, bahwasanya pertumbuhan tubuh, ya, begitu pula, ya, tatawur jihazil mana'ah. Jadi apa namanya? Organ-organ, ya, bagian tubuh yang apa, mencegah, ya, mana artinya imun, ya, imunitas kita itu, ya, yakunu dhaifan 'inda wujudi daw'in sina'in fil lail. Itu justru melemah, Pak, imunitas kita itu, ya, tubuh kita ini perkembangannya melemah ketika lampu ini dinyalakan ketika malam, ya. Ini apa? Ketika dimatikan itu tubuh ini maksimal. Kan sama Allah dijadikan gelap itu emang terbaik untuk manusia. Ya. Emang gelap itu apa? Terbaiknya tubuh ini apa? Tubuhnya bisa maksimal, ya. Istirahatnya bisa maksimal, ya kan? Matanya juga, ya, tidak silau begitu. Waktu sifahanal jisma yufrizu enzimat, ya, al-melatonin. Bahkan diterungkap, yang melalui penelitian, bahwasanya tubuh kita ini mengeluarkan enzim melatonin. Mungkin bapak-bapak yang, ya, apa namanya, dari kedokteran tahu ini, ya. Bahwasanya tubuh ini mengeluarkan enzim melatonin inda naumi fil laili, ketika di malam hari kita beristirahat. Khasatan litukawil mana'ah, khususnya untuk memperkuat imunitas kita. Wa tuwafir rohah lil jism, dan membuat, ya, enzim melatonin ini membuat kita beristirahat. Dia bisa istirahat dengan enak, gitu. Wa yufrizu enzimat kortizon, ya, dan juga mengeluarkan enzim kortison, ya, fi an-nahar, di siang hari, limuwajahati mataibil amal, yang mana enzim kortison ini dikeluarkan untuk mengurangi kelelahan, ya, kelelahan dari, ya, aktivitas di siang hari. Al-Qur'anul Karim fi hadil ayat yuhaddidu lil insan mata ya'mal wa mata yanam. Maka di dalam ayat yang mulia ini, ya, Al-Qur'anul Karim memberikan petunjuk kepada manusia kapan waktu untuk bekerja dan kapan waktunya untuk tidur. Ya. Fama a'zamahu min manhajil hayah, maka betapa luar biasa Al-Qur'an, ya, mengatur kehidupan manusia. Maka, ya, bagaimana Pak Ustadz dengan orang-orang yang bekerja di malam hari, ya, harus bekerja di malam hari, ya, sebagai tenaga medis, ya, tenaga keamanan, ya, ataupun, ya, di apa namanya, ya, bagian-bagian yang harus begadang begitu, Pak, ya. Maka tentu saja kalau itu untuk kemaslahatan memang tidak mengapa, ya. Tapi juga jangan sampai terus menerus, ya. Jangan juga sampai apa, ya, badannya pasti akan terasa, ya. Ketika dia tidak tidur terus di malam hari, maka pasti akan ada, ya, kerusakan yang terjadi. Ya. Maka perlu ada apa? Ya, tetap harus ada tidurnya, ya. Tetap nggak bisa terus menerus nggak tidur di malam hari. Nah, ini akan juga baru satu. Ya. Jadi harus ada, ya, pengaturan hal tersebut. Suma tantakilul ayat ila saqfil ladzi fawqana. Kemudian ayat pun berpindah kepada atap yang ada di atas kepala kita, Bapak Ibu sekalian.
yang menaungi kita di atas. Wa hada yarju ila dalil awal, dan ini kembali kepada dalil yang pertama, yaitu diciptakannya makhluk-makhluk yang besar. Langit sebesar itu, Pak. Ya. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa banaina fawqakum sab'an shidada," dan kami bangun di atas kalian 7 langit yang kokoh. Ghairi amadin wala syuqub, tanpa ada tiang, tanpa ada celah, ya, nggak ada sambungan, nggak bocor, Pak. Ya, menutup secara keseluruhan, nggak pakai tiang, nggak pakai sambungan, aman. Ya. Coba kalau ada sambungannya terus bocor, Pak. Nah, ada meteor sebesar gunung jatuh, ya, hancur sudah semua. Maka, ya, wa min a'dami ayatiha al-musyahadah asy-syams, dan di antara tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala di langit yang bisa kita lihat adalah matahari. Makanya Allah Subhanahu wa taala selanjutnya berfirman, wa ja'alna sirajan wahaja, dan kami jadikan siraj, ya, yaitu lampu yang bercahaya, wahaja, waqadan, yang menyala-nyala. Wahaja artinya apa? Waqad, jadi yang, ya, yaitu terbakar. Dia ada bahan bakarnya terbakar. Ya. Wa ta'amal kaifa nabbaha bi kalimati sirajan. Maka coba kita pikirkan bagaimana Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ini memilih kata sirajan, ya. Ala ni'matin nuril ladzi la ghinan lil khalqi, yaitu menunjukkan nikmat cahaya yang dibutuhkan oleh seluruh makhluk. Seluruh makhluk, ya, manusia, tanam-tanaman, hewan, semuanya butuh kepada nikmat ini. Fi besarihim, untuk bisa melihat, wa talabi ma'ashim, untuk mencari penghidupan mereka. Wa nabaha bi kalimati wahajan, dan Allah Subhanahu wa taala memilih kalimat wahaj, ya, ala nikmatil hararah, menunjukkan nikmat panas. Karena ketika matahari bersinar itu kan cahaya terang, Pak, ya. Plus kita pun apa? Merasakan hangatnya. Allati taqumu 'alaiha hayatun nas, yang mana nikmat panas ini dibutuhkan oleh manusia dan, ya, makhluk lainnya. Sehingga jisimar, untuk mematangkan buah-buahan. Wa idabatil madar, untuk, ya, mematikan, ya, bakteri-bakteri apa yang berbahaya, ya, itu dilemahkan atau bahkan dimatikan ketika ada matahari. Wa tadkhiril bihar, untuk memanaskan, ya, lautan, air menguap sehingga nanti bisa menjadi hujan. Bayan sya'u min dzalika sahab, sehingga timbullah awan al muhmilati bil amtar, yang membawa air hujan. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala pada ayat selanjutnya berfirman, wa anzalna minal muhsirati ma'an tajjaja, dan kami turunkan dari awan. Muhsirat ini maknanya adalah awan, ya, yang, ya, membawa air yang banyak. Al-muhsirat as-sahabul lati ana waktu imtariha, yang mana muhsirat ini maknanya adalah awan yang sudah berat, gitu, Pak, ya, yang tinggal sebentar lagi turun air hujannya. Wa aslu hadil kalimah yadullu ala dhabti syai'in hatta yatahallam, yang mana asal kata dari al-asr itu artinya diperas, ya, diperas, Pak, ya. Asil itu hasil perasannya, asil itu jus, ya, buah, ya, diperas maka keluar apa?
jusnya gitu, ya. Maka begitu pula ketika awan itu sudah penuh berat, ya, seperti diperas, maka turunlah itu hujan. Maka Bapak sekalian rahimani wa rahimakumullah, ya. Adapun ma'an sajaja aimun sabban bi kathrah, air yang turun dengan banyaknya. Air yang turun dengan banyaknya. Akhirnya apa? Nikmat hujan. Kemudian pada ayat selanjutnya Allah Jalla Jalaluhu berfirman, linukhrija bihi habban wa nabata. Ya. Untuk kami keluarkan dengan air hujan itu habban. Hab itu adalah biji-bijian seperti padi, beras, ya, gandum. Mimma huwa aslul qut, yang mana biasanya biji-bijian ini adalah makanan pokok. Fayudakharu, maka bisa disimpan. Wa ya'kuluhul insanu wal hayawan, dimakan oleh manusia dan hewan-hewan. Jadi habba, biji-bijian. Wa nabatan, ya, yaitu tanam-tanaman yang menghijau. Yu'kalu ratban, yang dimakan ketika segar. Wa bidzalika syamila ma yu'kal ratban wa mimma yu'kalu yabisan mudakharan, sehingga ayat ini mencakup dua hal, yaitu makanan-makanan yang dimakan ketika kering, yang disimpan biji-bijian, dan makan makanan segar. Ya, lengkap jadi nikmat Allah Subhanahu wa taala. Dengan turunnya apa, Pak? Hujan, sayur-sayuran, ya, ada buah-buahan, ya. Ada juga biji-bijiannya, yaitu, ya, makanan pokoknya. Tsumma tammaman ni'mata, kemudian Allah sempurnakan lagi nikmatnya. Lalu lengkap tadi, Bang, mulai dari apa? Malam, siang, langit, mataharinya juga ada, ya, hujannya juga ada, ya. Kemudian dikeluarkan tanam-tanaman lengkap untuk manusia ini. Maka Allah Subhanahu wa taala menyempurnakan dengan firman-Nya, wa jannatin alfafa, dan taman-taman, ya, yang, ya, alfafa, yang multafah, ya, rindang. Wahidalahu, ya, yang mana alfafa ini adalah bentuk yang menunjukkan jamak, banyak, plural, ya, tapi tidak ada tunggalnya. Faka'ana katara kathrata asjariha, ketika ayat ini disebutkan, ya, wa jannatin alfafa, taman-taman, kebun-kebun yang rindang, ya, maka seakan-akan kita melihat, ya, tanam-tanaman yang menghijau yang banyak sekali. Wa tasa'ab agsanuha, yang dahan-dahannya itu bercabang-cabang banyaknya. Wa qad tafa ba'duha bi ba'din, yang satu dengan lainnya saling tumpuk-menumpuk, saling tutup-menutupi. Ya. Maka Bapak Ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah, ya, ini diantara dalil yang menunjukkan akan adanya hari berbangkit, hari kiamat. Ya, akan adanya apa? Hari kiamat. Dan memang surat An-Naba ini memang tentang hari kiamat. Ya, anin naba'il azim, tentang hari kiamat. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa min ayatihi annaka taral arda khashi'atan, dan di antara ayat-ayat tanda kekuasaan Allah, engkau melihat bumi ini khasyiah, dalam keadaan tenang. Fa idza anzalna 'alaihal ma'ah tazzat waraban, dan ketika kami turunkan kepada bumi itu air, maka dia pun bergetar, dia pun tumbuh, ya. Tanam-tanaman itu, Pak, tumbuh, yang asalnya gersang, kena air hujan tumbuh. Sekarang saja di mana itu? Di gurun-gurun, ya, di wilayah Arab sana sudah turun hujan, ya Pak, ya. Sudah bahkan turun salju, ya kan? Maka yang asalnya itu coklat, ya, hitam, ya, nggak ada tanam-tanaman, itu keluar, ya. Ketika terkena hujan langsung apa?
keluar itu Pak. Jadi di dalamnya itu ternyata apa? Terdapat biji-biji yang ternyata yang bisa bertahan meskipun sudah ya ribuan tahun tidak ya tumbuh-tumbuh. Nah, ini diantara apa? Tanda-tanda kekuasaan Allah dan tanda hari berbangkit. Ya, makanya kata tadi apa? Wa min ayati annaka taral arda khasyiatan fa idza anzalna 'alaiha al-ma'a ihtazzat wa rabat. Kalian bumi itu gersang, ya, diam ketika diturunkan hujan berdetak. Keluarlah ya bibit-bibit tanaman tersebut. Kemudian apa kata Allah Subhanahu wa taala melanjutkan? Innalladzi ahyaha, sesungguhnya Allah yang menghidupkan bumi tadi yang asalnya gersang bisa hidup, ya. La muhyil mauta, Allah pula yang akan menghidupkan orang-orang yang mati. Innahu ala kulli syai'in qadir, sesungguhnya Allah Maha mampu atas segala sesuatu. Allah Maha kuasa. Bumi yang asalnya mati bisa Allah hidupkan. Demikian pula orang-orang yang sudah mati, sudah dikubur, nanti semua akan dibangkitkan sama Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka subhanallah Bapak Ibu sekalian, coba kita pikirkan dari ayat-ayat tadi, ya. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan seluruh ayat-ayat yang mulia tadi sebagai dalil akan adanya hari kebangkitan. Adilatun wadihah, dalil yang jelas. Ya'rifu as-saghir wal kabir, yang bisa dilihat dirasakan oleh semua orang, baik anak kecil, orang ya, yang sudah besar, wal jahil wal alim, orang alim ataupun orang jahil, semua bisa melihat itu, Pak. Ya. Asalnya gurun, tumbuh, Pak. Ribuan tahun menjadi gurun, tiba-tiba apa? Tumbuh tanam-tanaman. Ya. Ini tanda dari Allah Subhanahu wa taala, maka Allah pun sanggup untuk menghidupkan manusia yang sudah mati. Ya. Kemudian bagus sekalian rahimani wa rahimakumullah, lakinna sya'na kulla sya'ni an nuharrika qulubana. Tapi yang jadi masalah adalah hati-hati manusia itu tidak tergerak. Mereka melihat matahari, melihat langit, melihat hujan, ya, melihat tanam-tanaman, hatinya tidak bergerak sama sekali. Enggak diingat sama Allah Subhanahu wa taala. Ya. Terus bermaksiat, ya. Terus apa? Melakukan kemaksiatan demi kemaksiatan, kezaliman demi kezaliman, ya. Sampai apa? Ya, Allah cabut nikmat tersebut. Ya, dikasih kekeringan atau dikasih ya tanah longsor, ya banjir, angin puting beliung. Ya, semua itu karena apa? Karena ulah perbuatan tangan-tangan manusia. Karena kemaksiatan yang dilakukan oleh manusia. Makanya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza syuribatil khamr", apabila khamr sudah diminum, wasumi'atil ma'azif wal qainat, dan biduan-biduan wanita, alat-alat musik sudah diperdengarkan, maka Allah Subhanahu wa taala akan menurunkan azabnya berupa bumi yang ditenggelamkan. Nah, ini kan sudah kita lihat, Pak, ya. Bagaimana ya kan? Ya, kita melihat orang mabuk-mabukan sambil joget-joget, ada nggak, Pak? Ya, banyak terjadi di negeri kita ini. Ya. Biduan wanita joget-joget, ya kan? Kemudian musik-musik, ya, sambil minum khamr, ada nggak, Pak? Sesuai dengan hadis itu banyak, ya. Maka kemudian apa? Ya, Allah ya benamkan ke dalam bumi. Maka terjadi longsor, ya kan, Pak? Ya, banjir bandang, ya, hutan yang rusak, yang dirusak oleh mabuk-mabukan, oleh musik-musikan, oleh ya perzinahan, oleh ya yang penyanyi-penyanyi, sehingga lupa dengan Allah.
tidak dikumandangkan azan, tidak ada yang ke masjid, masjid sepi. Sehingga apa? Gunung-gunung pun bergetar, ya, tanah bergetar, pohon-pohon pun bergetar, tidak lagi kuat menahan semua itu. Sehingga terjadi apa? Apa yang disabdakan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dibenamkan ke dalam bumi. Maka kita harus berhati-hati Bapak sekalian. Wattaqu fitnatan la tusibanna alladziina zalamu minkum khassah. Berhati-hatilah dari adab yang menimpa tidak hanya kepada orang yang zalim khusus saja, enggak, semua yang kena. Ya. Ketika sudah kena musibah itu banjir misalnya, ya semua kena. Mau yang soleh, mau yang fajir, mau masjid, mau karaoke, mau apa, semuanya kena. Ya. Makanya harus sama, ya, kita harus terus ya berusaha untuk saling ya tawasul bil haq wa tawasul bis sabr, ya. Harus ta'awun 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan, ya. Kemudian Bapak sekalian rahimani wa rahimakumullah, ya. Akan tetapi yang menjadi masalah adalah hati-hati manusia itu tidak terdedah, ya. Wa nahnu nara hadhil makhluqatil badiyah, pada kita melihat ya alam ini demikian teraturnya, ya. Alam ini demikian indahnya. Wa ni'mal jalilah, nikmat-nikmat Allah yang demikian banyaknya, ya. Tapi hati ini tidak bersyukur kepada Allah, disangka itu biasa saja. Ketika ada nikmat Allah malah dicela sama orang-orang sekarang ini, Bang. Ada hujan, ya, dia baru cuci kendaraannya karena hujanan marah-marah. Oh, gara-gara hujan dicela rahmat Allah. Ya. Nikmat Allah malah dicela. Ya, bukannya disyukuri. Ya. Harusnya apa? Nal haju bisyukrillah, ketika melihat nikmat-nikmat itu segera kita bersyukur kepada Allah. Ingat sama penciptanya. Wa dzikri, harusnya segera berzikir alhamdulillah, subhanallah, gitu. Ya. Wa nazdadu ma'rifatan bi kamalihi wa ihsani. Harusnya kita bertambah, ya, keimanan kita tentang kesempurnaan kuasa Allah, tentang kesempurnaan kebaikan-kebaikan yang kasih sayangnya. Wa nasta'idu li liqa'ihi jalla jalaluhu. Harusnya kita itu bersiap-siap nanti bakal ketemu. Semua nikmat-nikmat ini nanti akan ditanya sama Allah Subhanahu wa taala. Ya. Fahadi nihayatul ghayat, maka inilah tujuan utamanya kamu muslim. Ya. Agar kita itu bersyukur, ya, agar kita itu beribadah kepada Allah. Makanya Allah berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Dan tidaklah aku menciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah. Ini tujuan semua. Tujuan kenapa kita hidup, bapak ibu kita menikah, ya, kemudian kita hamil, kemudian kita keluar berojol dari kecil sampai besar, itu bukan tidak ada tujuan apa-apa. Bukannya cuma kita ini cuma menghabiskan waktu saja, ya. Bukan hanya ya berleha-leha saja di dunia ini, bukan, Pak. Kita di dunia ini ada tujuannya. Kalau ciptakan manusia itu apa? Untuk kita bisa beribadah. Beribadah hanya kepada Allah, jangan beribadah kepada makhluk. Karena ada yang diciptakan sama Allah, tapi ibadahnya malah kepada makhluk. Ibadah kepada matahari, kepada bulan, kepada pohon, kepada hewan, kepada manusia, kepada arwah-arwah, kepada jin, ya. Maka hendaknya kita menyadari ini tujuan hidup kita. Bahwasanya kita ini hidup sampai sekarang udah berpuluh-puluh tahun kita hidup, itu tuh ada tujuan. Yaitu apa? Agar kita mentauhidkan Allah, ibadah hanya kepada Allah, la ilaha illallah. Ya. Dan manusia itu nggak mungkin bisa hidup, bisa ibadah kecuali apa? Ada tanahnya untuk dia berpijak, ada udara untuk dia bisa bernafas, ada langit, ada pohonnya, ada mataharinya, ya. Menunjukkan apa? Semua ini, ya, alam semesta ini ditujukan agar kita bisa beribadah. Kenapa kok ada galaksi-galaksi, ada komet, ada meteorit, ada, ya,
matahari, ada atmosfer, ada semuanya itu ternyata biar kita bisa ibadah kepada Allah. Itu tujuan penciptaan seluruh alam semesta ini. Enggak apa? La ilaha illallah. Inti dari semua inti itu. Ya. Sampai-sampai apa? Allah mengutus para rasul, menurunkan kitab-kitabnya. Ya, untuk ini, Pak. Ya. Ketika manusia mulai nyembah selain Allah, diutuslah Nabi Nuh, ya. Kemudian para rasul sampai rasul yang terakhir. Ya. Setiap kali muncul kesyirikan, maka diutuslah rasul. Maka Bapak Ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah, ya. Wa min aktsari ma yakunu an tusbih hadil ayatul bahirah umuran ma'lumat. Dan di antara hal yang sangat berbahaya yaitu ketika kita menganggap nikmat-nikmat ya, siang malam, langit, matahari semua itu dianggap biasa saja. Ya. Dianggap ya perkara alam biasa, ya. Tidak dianggap bahwasanya ada yang menciptanya, ada tujuannya. Ya, bentuk rahmatnya, kasih sayang, nikmatnya dianggap biasa. Fala tastayqidu lahal qulub, sehingga hati ini ketika melihat alam ini tidak tergerak sedikit pun. Ya. Wala tata'athar wala tataharrak, tidak terpengaruh hatinya, tidak bergetar sedikit pun. Enggak ada ingat sama Allah, enggak ada ingin berzikir, enggak ada takut sama Allah, enggak ada, Pak. Ya. Nah, hal ini harus sering diingatkan. Makanya dalam surat-surat juz amma ini ya ini intinya, Pak, ingatkan kita agar apa? Ini ada pencipta kalian ini. Ya semua nikmat ini siapa yang ngasih? Allah. Makanya ibadah kepada Allah, ikuti aturannya, ikuti petunjuknya. Ya. Namun kebanyakan manusia tidak menyadari ini, makanya ini harus terus diulang-ulang, harus terus dipelajari, harus terus diingatkan. Biar kita ini ya selalu ingat sama Allah, nggak menganggap semua nikmat ini biasa saja. Nas'alullah ta'ala an yusliha qulubana wa yaftaha absarana. Kita memohon kepada Allah, mudah-mudahan Allah memperbaiki hati kita dan membuka pandangan-pandangan kita semua. Ya. Kemudian Bapak sekalian rahimani wa rahimakumullah, setelah Allah Subhanahu wa taala menyebutkan nikmat-nikmatnya tadi, yang mana semua itu adalah tanda akan ada hari kiamat. Semuanya disiapkan, ya. Tapi kan tanda, Pak, ya, seperti matahari, ya, siraja wahaja, cahaya yang dia membakar, nanti akan habis, Pak, bisa hancur dia, Pak. Ya. Maka nanti akan datang hari kiamat, hari tahajud, semua dihancurkan. Dan kemudian manusia akan dibangkitkan. Makanya ayat selanjutnya langsung, ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya, inna yaumal fasli kana miqata. Sungguh hari keputusan adalah suatu waktu yang telah ditetapkan. Nah, di antara nama hari kiamat adalah yaumal fasl, hari ketika semua diputuskan, nasib kita di akhirat diputuskan, semua persengketaan, semua permusuhan diputuskan, ya, seadil-adilnya. Ya. Maka Bapak sekalian rahimani wa rahimakumullah, setelah tadi Allah menyebutkan ayat-ayat, ya, tanda-tanda kekuasaannya, nikmat-nikmatnya yang menunjukkan akan adanya hari kebangkitan, maka Allah Subhanahu wa taala kemudian pun berpindah kepada ayat-ayat tentang hari kiamat. Ya. An-Naba'ul Azim, berita yang diperselisihkan oleh manusia. Yafsilullahu ta'ala fihi bainal khalaiq. Hari keputusan itu adalah ketika Allah Subhanahu wa taala menjadi hakim yang memutuskan seluruh persengketaan antara para makhluknya. Kana miqata, yaitu lah waktu muhaddadun, telah ditentukan waktunya. Ya. Dan gak ada yang tahu waktunya, Pak, kecuali siapa? Allah Subhanahu wa taala.
Bahkan dua makhluk terbaik, dua makhluk paling utama, Pak. Malaikat terbaik dan manusia terbaik pun tidak tahu kapan hari kiamat. Di dalam hadis Jibril, ketika Jibril datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam bentuk manusia, kata Jibril, "Ya Muhammad, akhbirni anis sa'ah." Wahai Muhammad, tolong beritahukan kepadaku kapan hari kiamat. Ya. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Mal mas'ulu anha bi'alama minas sa'il. Orang yang ditanya tidak lebih mengetahui daripada yang bertanya. Artinya saya dan kamu sama-sama nggak tahu. Manusia terbaik yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang ditanya, dan malaikat terbaik malaikat Jibril yang bertanya. Sama-sama nggak tahu hari kiamat. Ya. Maka nggak mungkin ada manusia bisa menebak-nebak ya hari kiamat itu tinggal sekian tahun lagi, nggak mungkin. Kalau mungkin pasti para sahabat, para ulama kita, ya, atau Rasul sallallahu alaihi wasallam lebih berhak ya, memberitahukan kiamat tinggal yang kira-kira sekian ribu tahun lagi. Maka nggak bisa ditebak-tebak. Kalau ada orang yang nebak-nebak itu jelas apa? Dusta. Ya, itu kebohongan, nggak mungkin. Ya. Yas'alunaka 'anis sa'ah. Ya, ayyana mursaha. Engkau ditanya ya tentang hari kiamat, kapan itu kejadiannya? Apa kata Nabi SAW? Ilmunya ya di sisi Allah lah ilmu, saya nggak tahu. Ya, dalam banyak ayat disebutkan terus. Ya, maka tidak mungkin apa? Nebak-nebak. Ya, tidak mungkin ditebak. Ya, dicok kali cok, oh kira-kira tinggal sekian tahun lagi, itu pasti adalah kedustaan. Ya. Kemudian Bapak sekalian rahimani wa rahimakumullah, ya. Wala tastajiluhu, maka jangan tergesa-gesa. Seperti orang-orang ya, kafir dahulu ketika mereka nantang rasul-rasulnya, mereka nantang apa? Kapan hari kiamat? Ayo, kapan? Ya. Ayo cepetan, kapan hari kiamat? Katanya mau kiamat. Mereka nantang, Pak. Ya. Maka apa? Jangan kita tergesa-gesa. Kullu adin qarib, semua yang pasti datang adalah dekat. Semua yang pasti datang adalah dekat. Kematian dekat, ya. Terus hari kiamat dekat, ya. Karena pasti datang, ya. Makanya orang Arab mengatakan kullu adin qarib. Semua yang akan datang itu pasti datang, itu berarti sudah dekat. Ya. Ta'amal kaifa sawwarallahu ta'ala ba'dan nas. Setelah itu Allah menggambarkan bagaimana proses Allah Subhanahu wa taala berfirman, yauma yunfakhu fis-sur, di hari ketika sangkakala ditiup. Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau pernah bersabda tentang sur ini, Pak. Ya. Trompet sangkakala, ya. Yaitu kata beliau qardun yunfakhu fihi. Qarnun apa? Tanduk ya yang bisa ditiup di dalamnya. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Abu Daud, Tirmizi. Wa hadhihi nafhatul ba'thi tsaniyah. Dan yang dimaksud dalam ayat ini adalah tiupan sangkakala yang kedua. Ya. Karena tiupan sangkakala yang pertama itu bumi dihancurkan. Ya, itu tiupan sangkakala yang pertama. Tiupan sangkakala yang kedua, manusia dihidupkan kembali. Ya. Fatatuna afwaja, maka kalian pun datang dengan bergelombang-gelombang. Ya. Seperti bibit yang tumbuh dari tanah keluar itu mah, ya. Manusia tumbuh semua, ya. Bangkit lagi, kemudian ya semuanya akan ya datang kepada Allah Subhanahu wa taala afwajan, bergelombang-gelombang, jutaan bahkan triliunan manusia semenjak manusia pertama sampai yang terakhir. Dan bukan hanya manusianya saja, jinnya juga, hewan-hewan pun juga. Ya, hewan-hewan, ya. Itu kayak ya mungkin nanti dinosaurus apa yang tulang-tulangnya sekarang ya, dibangkitkan lagi Pak nanti untuk diadili semua seadil-adilnya. Hewan yang bertanduk nanti dibalas ditanduk sama ya hewan yang tidak bertanduk. Maka bagus sekalian rahimani wa rahimakumullah, ya. Masyhadun ya
mahwalin, ya, atau mahun, sebuah pemandangan yang, ya, menggetarkan ribuan manusia semuanya dalam keadaan tidak berpakaian, tidak bersendal, ya. Al khalaik mundu khalaqallahu dunya, seluruh makhluk, ya, manusia, jin, hewan, dari semenjak diciptakannya pertama kali dunia sampai hari kiamat, semuanya datang, ya, bangkit semuanya, ya, datang kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, dalam keadaan berbagai macam, ya, dalam ketakutan, dalam keadaan, ya. Makanya adalah pemandangan yang luar biasa mengerikan. Maka Bapak Ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah, ya. Afwajan, berkata Ibnu Jarir, ta'ti kullu umatin ma'a rasuliha, bergelombang-gelombang maknanya adalah setiap umat akan datang bersama rasul mereka. Karena setiap rasul itu kepada satu umat, ya. Maka setiap umat ini akan datang bersama rasulnya. Sebagaimana Allah berfirman dalam ayat yang lain, yauma nad'u kulla unasin bi imamihim, di hari ketika kami memanggil seluruh manusia dengan imam-imam pemimpin mereka, yaitu rasul mereka. Wayan qasimuna bihasabi amalihim wa usafihim, dan juga di antara penafsiran afwajan, gelombang-gelombang ini adalah manusia akan dikelompokkan sesuai dengan amal-amal, sesuai dengan sifat-sifat mereka. Faudus siddiqin, ada gelombang orang-orang yang sedikit, yang imannya kuat, ya. Faudul ulama, ada gelombang kelompok, ya, para ulama. Faudus syuhada, ada gelombang, ya, gelombang kelompok orang-orang yang mereka mati syahid. Faudul zahidin, ada kelompok orang yang zuhud, ya, bersederhana dalam dunia ini. Faudul qatilin, ada juga kelompok golongan orang-orang yang membunuh orang lain. Faudul zunat, ada juga kelompoknya para pezina. Wa faudu akil riba, ada juga kelompok orang-orang yang pemakan riba. Jadi terserah kita mau masuk kelompok yang mana. Kalau di hari kiamat akan apa? Akan kita lihat, ya. Faktar nafsika ma'ayi faujin turid dan usar, maka pilihan kita mau masuk kelompok yang mana. Sekaranglah kesempatan memilih, mau sama para ulama atau mau kepada orang-orang yang sholat, orang-orang yang puasa, ya, atau justru tadi para pezina, para pencuri, para penggibah, para pemakan riba, ya. Maka berusaha, ya, segera bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Fal mar'u ma'a man ahab, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, seorang itu akan bersama dengan siapa yang dia cintai. Kalau dia mencintai, mengidolakan, ya, Lionel Messi, ya, nanti di hari kiamat sama, ya, kelompoknya, ya, sama Ronaldo, sama ini, ya. Ataukah dia, ya, cinta kepada Rasulullah SAW, kepada Abu Bakar, kepada Umar, kepada Utsman, kepada Ali, kepada para sahabat, jangan ikut. Makanya kata Allah apa di dalam akhir surat Al-Fajr, ya ayyuhan nafsul mutmainnah irji ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi, bermasuklah kepada hamba-hamba, masuklah ke kelompok gelombangnya hamba-hambaku, wadkhuli, izin baru masuk surga. Ya, menunjukkan apa, Pak? Kalau masuk surga itu nggak langsung masuk surga, Pak. Ada yang harus kita ikuti, Pak. Yang kita cintai, kita teladani, orang-orang soleh itu. Ya, itu Rasulullah SAW, para sahabat, orang yang sudah mati, Pak, yang sudah jelas lembaran kehidupan mereka, ya, mulia, ya, maka kita ikuti mereka. Sallallahu alaihi wasallam yahsurana fi qauli Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah membangkitkan kita masuk dalam golongannya, rombongannya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersama para sahabat-sahabat beliau yang mulia radhiyallahu taala. Ya. Mungkin ini Bapak sekalian yang bisa kita bahas pada pagi hari ini, ya.
Selanjutnya, apabila ada pertanyaan dari bapak sekalian, silakan ditanyakan jika memang ada. Kita akan jawab sesuai dengan kemampuan ilmu kamu. Silakan jika memang ada. Dari ibu-ibu, ada pertanyaan? Silakan. Waalaikumsalam. Nih. Terima kasih atas pertanyaannya, Bapak sekalian. Jadi, ya, tentang sakaratul maut, Nabi SAW pernah bersabda, "Ala inna lil mauti lasakarat, ala inna lil mauti lasakarat." Sesungguhnya kematian itu ada sakaratnya, sesungguhnya kematian itu ada sakarat. Ya, apa itu sakaratul maut? Sakar dari kata-kata ya sakron, itu seperti orang mabuk, Pak. Ya, seperti apa? Orang mabuk. Ya, itu namanya disebut apa? Sakron. Ya. Maka sakratul maut adalah ketika seseorang dia pikirannya sudah terguncang, Pak. Ya, pikirannya sudah terguncang, ya, karena beratnya kematian. Yang mana kematian itu adalah menyakitkan. Ya. Adalah apa? Sangat-sangat menyakitkan. Kita bayangkan saja, mati itu kan ketika ruhnya hilang dari tubuh kita, Pak. Ini kalau kita putuskan apa namanya, kita potong ini tangan kita, Pak, ya, kan sudah mati dia, nggak ada ruhnya kan, ya, sakit kan, Mbak, sakit, ya. Maka bayangkan ini dicabut, ya, setiap milinya ini, Pak, ya, ruh itu dicabut, sakitnya seperti apa, ya. Meskipun mungkin berlangsungnya hanya beberapa detik saja, ya, tapi detik dunia dengan detik akhirat berbeda, Pak, ya. Bisa jadi ya kita lihat cuman begitu, Pak, ya. Tapi bagi orang yang merasakan seperti ya, mungkin bertahun-tahun lamanya, Pak, sakitnya itu. Ya. Maka di situ butuh apa? Butuh ya keteguhan. Butuh bagi orang beriman, itu ujian terakhirnya. Yang mana bagi orang beriman kalau dia dikasih sakit, ya, adalah pengampunan bagi dosa-dosanya, mengangkat derajatnya. Allah ganti, Pak. Ya. Cuman ya syaitan pun akan datang di situ, Pak. Syaitan sampai detik terakhir itu nggak akan, ya, dia akan manfaatkan. Ketika kita sakarat, syaitan pun datang, wah kamu sudah hebat kamu ya, gitu ya, sudah bebas kamu dari gangguan saya. Gitu, ya. Maka bisa jadi di situ timbul apa? Ujub kita, Pak. Ya. Bisa jadi menjadi apa? Sombong. Ya. Atau syaitan datang, ya macam-macam godaannya, Pak. Ya. Misalnya, ya sudah kamu biar nggak sakit, ayo, ya sujud saja, kedip aja sebuah saya sekali saja, ya. Maka berat sekali ujiannya, ya, seorang mukmin harus senantiasa minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala sampai detik terakhir, ya. Syaitan akan terus menggoda kita. Artinya apa? Maka ini adalah eh, berita dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bahwa sakarat itu akan ada. Kemudian apa yang dilihat, ya? Maka walau alam, ya, tidak ada hadis yang sahih menjelaskan yang dilihat itu apa, Pak. Ya. Namun yang Allah jelaskan dan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam jelaskan di dalam hadis-hadis yang sahih, itu diantara adalah ketika seseorang itu telah datang kematiannya, maka turunlah malaikat-malaikat. Kalau dia ruhnya orang beriman yang saleh, maka yang turun adalah malaikat rahmat yang putih, gitu, ya, sejauh mata dia memandang. Jadi malaikat-malaikat putih-putih begitu, ya. Meskipun kita nggak tahu, Pak, ya, yang dilihat seperti apa warna, tapi dia dikabarkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya.
Kemudian turunlah malakul maut. Ya. Kemudian dia mengatakan, ya ayatun nafs thayyibah, wahai jiwa yang baik, ya, keluarlah menuju janji dari Rabbmu dan ampunannya. Ya. Maka keluar dicabut, ya, keluarlah seperti keluarnya air dari teko, ya, disep begitu. Tapi sekali lagi tetap ada sakitnya, Pak. Ya, tetap sakitnya itu ada. Ya, makanya kata Aisyah radhiyallahu anha, saya tidaklah ya merasa takjub dengan orang yang matinya itu kayak nggak sakit begitu. Ya, kenapa? Karena saya saksikan Rasulullah SAW sendiri meninggal di pangkuan beliau, itu pun mengerang kesakitan ketika apa? Meninggal. Ya. Menunjukkan apa ya? Orang terbaik saja meninggalnya juga ya ada ujiannya itu begitu. Ya. Kemudian ya adapun apabila rohnya itu orang fajir, ya, maka yang turun itu apa? Malaikat-malaikat hitam-hitam, malaikat azab. Kemudian ketika turun malakul maut di samping kepalanya, keluarlah wahai jiwa yang buruk, yang busuk, ya, menuju kemurkaan dari Rabb dan adab, ya. Ditarik, ya. Ditariknya itu seperti ditariknya ya kait-kait besi dari kapas yang basah. Ya, susah itu, ya. Tarik, ya. Maka kemudian ketika sudah ditarik, ya, dilemparkan ke malaikat-malaikat yang hitam-hitam tadi, yang adab tadi, ya langsung digulung dengan kain kafan dari neraka, dibawa ke langit. Ya. Ketika sampai di langit, ya, malaikat bertanya, ini rohnya siapa ini kok busuk sekali baunya? Ya. Ini jenazahnya Fulan bin Fulan. Ketika sampai mau naik ke langit, ditutup pintu langit, kemudian ya dia pun dilemparkan ke bumi. Maka ini yang digambarkan tentang proses perjalanan ruh. Jadi kalau yang dilihat itu katanya melihat surga, dan kadang dia melihat orang-orang, wallah, ya, tidak ada hadis maupun ayat yang menetapkan hal tersebut. Jadi ini termasuk perkara gaib dan nggak boleh kita menetapkan perkara gaib kecuali dengan apa? Dengan nas, dengan dalil wahyu dari Al-Quran maupun hadis. Wallahu ta'ala. Masih ada pertanyaan lagi dari Bapak sekalian? Silakan. Waalaikumsalam. Hmm. 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 Iya. Iya. Terima kasih pertanyaannya. Iya. Bagaimana tadi disebutkan hadis almaru ma'an man. Ya, seseorang itu bersama dengan siapa yang dia cinta. Ya. Cinta di sini adalah cinta yang ya menyebabkan eh, dia rela berkorban, ya, dia menghabiskan waktunya, ya. Sehingga kita lihat ada orang yang mencintai apa artis atau di sepak bola pemainnya itu sampai rela ya semua rumahnya ditempel gambarnya misalnya. Nah, ini sudah kecintaan yang ya di situ ada pengorbanan, di situ ada ini yang berbahaya. Ya, ini yang berbahaya. Ya, ada sampai apa namanya untuk dia ketemu dengan artisnya sampai dia rela, nah ini yang berbahaya. Ya, dia berkorban waktu, harta, ya, maka itu yang kita takutkan terus sekali. Ya, hendaknya kita apa? Hadis ini adalah disampaikan oleh sahabat Anas bin Malik. Ya, kata beliau, lu ya, ya Rasulullah, ya, saya mencintai engkau ya Rasul. Ya. Kemudian kata Nabi SAW, almaru ma'aman ahab, seseorang akan bersama yang orang yang dia cintai nanti di hari kiamat. Maka kata Anas bin Malik, tidak ada ya hadis yang lebih saya senangi kecuali daripada hadis ini. Karena saya cinta dengan Rasulullah SAW
Saya cinta Abu Bakar, saya cinta Umar. Meskipun saya tidak bisa beramal seperti mereka, amal saya kalah, ilmu saya kalah dengan mereka, tapi saya bisa bersama mereka dengan hadis ini. Ya. Maka itu, ya, hati-hati ketika kita senang apa namanya dengan seseorang, misalnya karena apa ya, memang kita hargai, misalnya dia apa namanya pintar untuk olahraga apa misalnya, ya, kita masya Allah dia emang hebat orangnya, ya, ya sudah sampai situ saja pak, ya, jangan sampai lebih dari itu, ya, ada pengorbanan di situ, ada hatinya terpaut di situ, ya, bahkan sampai rela bermaksiat melawan Allah gara-gara kecintaannya kepada, ya, dan bahkan memang, ya, Allah perintahkan apa? Hendaknya orang-orang beriman itu mencintanya, walaknya kepada orang-orang beriman juga, kepada orang-orang saleh. Ya, nah, ini memang yang harus, ya, karena kita lihat generasi muda sekarang apa? Ya karena saking cintanya akhirnya ya itu Pak, rela apa saja untuk ya idolanya. Ini yang berbahaya. Ditakutkan masuk ke dalam hati itu loh Pak. Ya, meskipun mereka sholat, ya, tapi dalam hatinya, wah, saya senang sama Nabi itu. Ya, justru apa? Hatinya dipalingkan ke sana tanpa dia sadar, itu yang kita takutkan. Ya, makanya dari seorang mukmin dia berhati-hati menjaga hatinya, menjaga amalannya, ya, semuanya diberikan kepada Allah, ya. Makanya di antara doanya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Allahumma inni as'aluka hubbak, ya Allah, aku minta cintamu ya, wa hubba man yuhibbuk, dan cinta orang-orang yang cinta kepadamu. Wa hubba amalin yuqarribuni ila hubbik, dan cinta kepada amal-amal yang bisa mendekatkan aku kepada cinta. Itu Pak, orang beriman itu. Ya, minta cinta kepada Allah, cinta sama orang-orang yang soleh, cinta sama Allah, cinta sama Allah, dan cinta kepada amal-amal soleh. Jangan sampai cinta tapi apa? Kepada orang-orang yang dimurka sama Allah. Jadi orang-orang yang nggak pernah sholat, orang-orang yang suka berzina, orang-orang yang malah kita senangi, malah kita panuti, kan? Ya, kan nggak pantas sebenarnya. Sebagai seorang mukmin membaca Al-Quran, ya kan? Ya, cinta kepada amalan-amalan yang justru, ya, ya sekarang udah sekarang senang sama Korea misalnya, ya, pakai mini ya, apanya kelihatan semua, joget-joget ditiru, dipanuti, ya, apakah pantas, ya, gitu. Makanya ini harus kita berhati-hati, kita harus khawatir lah, ya, jangan-jangan pas meninggal apa, seperti disebutkan dalam kitab-kitab para ulama, ya, meskipun dia sholat apa, ketika meninggal apa Pak, ya, ada yang senangannya catur ketika ditalkin, ayo Pak, la ilaha illallah, sekak, disebutkan Pak di dalam apa? Di dalam kita para ulama. Ya, kita tentang su'ul khotimah. Yang disebutkan ini malah apa? Ya, tadi Ronaldo, Messi, ya, gol, hati-hati. Itu yang kita takutkan gitu. Ya. Hanya apalagi kita umur kita ini tinggal sedikit Pak, ya kan? Umur kita tinggal sedikit, ayolah, ya, palingkan semuanya ke akhirat. Ya, perbanyak baca Quran, perbanyak ngaji, perbanyak pengajian, ya, biar hatinya ini, ya, gampang menerima cahaya Al-Quran itu. Wallahu ta'ala. Ya. Ya. Mungkin ini masalah yang bisa kita kaji pada pagi hari ini, kita tutup dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain, walhamdulillahirabbil alamin. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma ighfir lana dhanbana kullah, dikkahu wa jullah, sirrahu wa alaniyatah, awwalahu wa akhirah, ya ghafurur rahim. Allahumma inna nas'aluka hubbaka wa hubba man yuhibbuk wa hubba amalan yuqarribuna ila hubbik. Allahumma inna nas'aluka al-huda wa tuqa wal afafa wal ghina. Ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinik. Ya musarrifal qulub, sarrif qulubana ila ta'atik. Allahumma adkhilnal jannah, Allahumma adkhilnal jannah, Allahumma adkhilnal jannah. Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa sallama alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.
Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.